Di dunia engineering kita kan selalu diajarin buat percaya sama matematika ya. Tapi gimana kalau jawaban yang di atas kertas kelihatan sempurna? Di dunia nyata malah jadi bencana. Nah, kali ini kita bakal bongkar 3 kasus di mana hitungan buku teks saja tuh nggak cukup. Justru pola pikir seorang insinyur sejati yang jadi kuncinya. Jadi pertanyaannya simpel aja, apakah jawaban buku teks itu selalu jadi jawaban yang benar di dunia engineering? Seperti yang bakal kita lihat nanti, jawabannya tuh seringkali nggak juga. Dan justru disitulah bedanya antara teknisi sama insinyur. Oke, kita mulai dari kasus pertama. Ini seru banget, kayak sebuah misteri gitu. Jadi ada klien yang ngasih spek buat rangkaian RLC. Kelihatannya sih, ya udah lurus-lurus aja bisa dihitung. Tapi ternyata, di balik spek itu ada kontradiksi fisika yang fundamental banget. Nah, kalau kita pakai cara buku teks, ya gini langkah-langkahnya. Pertama, kita cari R dari arus pas resonansi, dapatnya 10 ohm, gampang. Terus kita cari L dari bandwidth-nya, ketemu 31,8 mH. Oke, terakhir, kita hitung C dari frekuensi resonansi, hasilnya 318 mikrofarad. Kelihatannya semua aman kan? Angkanya keluar semua, valid, tapi beneran sesimpel itu. Nah, ini dia jebakannya. Jadi, si klien minta resonansi di 50 Hz. Asumsi mereka, 50 Hz itu ya tinggal rata-rata aritmatika aja dari frekuensi cut-off-nya. 45 tambah 55 dibagi 2. Logis kan? Tapi, hukum fisika untuk rangkaian RLC ideal bilang lain. Frekuensi resonansi itu harus pakai rata-rata geometrik. Kalau kita hitung, akar dari 45 dikali 55 itu hasilnya 49,75 Hz. Beda tipis ya, cuman 0,25 Hz. Tapi ini bukan salah ngitung atau salah buletin. Ini sinyal gede banget bahwa spek dari klien itu secara fisika mustahil buat dipenuhi. Terus kenapa bisa beda gitu? Kuncinya ada di satu angka ini, faktor kualitas atau Q factor. Nah, buat rangkaian yang kita rancang ini, nilai Q-nya cuma 5. Nah, ini dia kenapa Q factor itu penting banget. Jadi gini, pendekatan pakai rata-rata aritmatika yang gampang itu cuma sah kalau Q factor rangkaiannya tinggi, biasanya di atas 10. Kenapa? Soalnya kurva resonansinya itu tajam banget, kayak gunung runcing dan simetris. Nah, rangkaian kita ini Q-nya cuma 5. Itu rendah, artinya kurva resonansinya itu lebar, tumpul, dan yang paling penting, jadi agak mencong, nggak simetris. Di kurva yang lebar ini, beda 0,25 Hz antara 49,75 dan 50 itu jadi signifikan banget. Ini bukti matematis kalau kita nggak bisa dapat semua spek itu sekaligus. Mustahil! Oke, lanjut ya ke kasus kedua. Sekarang kita ngomongin soal koreksi faktor daya atau power factor. Nah, di sini kita bakal lihat gimana solusi yang kelihatannya paling optimal dan paling efisien di buku justru bisa bikin sistemnya jebol di dunia nyata. Istilah kerennya itu, kompensasi optimum terbatas kendala. Gampangnya gini, ini tuh seni buat bikin sistem jadi lebih efisien. Misalnya naikin power factor-nya, tapi ada satu aturan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kita nggak boleh melanggar batas operasional yang kritis. Di kasus ini, batas kritisnya adalah arus minimum sistem. Nah, ini dia bahayanya. Coba lihat, target ideal dari buku teks itu kan power factor sempurna, PF sama dengan 1. Keren banget, efisien maksimal. Tapi lihat apa yang terjadi sama arusnya. Buat dapetin PF sama dengan 1, arusnya malah turun jadi 45 ampere. Masalahnya di mana? Relay pengaman di sistem itu disetel buat trip alias matiin semuanya kalau arusnya di bawah 47 ampere. Jadi kalau kita ngejar kesempurnaan PF sama dengan 1, kita justru malah bikin seluruh sistemnya mati total. Bahaya kan? Ini dia dilemanya seorang engineer. Kita dihadapkan pada dua aturan yang tabrakan. Pertama, ada yang namanya kendala lunak. Ini tuh tujuan kita, target desain kita, yaitu power factor harus di atas 0,97. Sifatnya ya diharapkan bisa tercapai. Tapi ada juga kendala keras. Ini aturan main yang mutlak. Arus sistem wajib di atas 47 ampere, nggak bisa ditawar. Nah, dalam dunia engineering, kalau ada yang keras sama yang lunak berantem, yang keras pasti menang, selalu. Terus solusinya gimana dong? Ya kita mikir kayak engineer. Pertama, yang paling penting dan nggak bisa diganggu-gugat, kendala keras. Arus harus di atas 47 ampere, titik. Konsekuensinya, ya kita harus rela. Kita nggak akan bisa dapat PF sama dengan 1. Power factor maksimal yang bisa kita capai cuma sekitar 0,96. Nah, dari situ, baru kita cari kombinasi kapasitor yang ada di pasaran buat dapetin hasil yang paling dekat tanpa bikin sistem trip. Pilihan terbaiknya jatuh pada kombinasi 100, 100, dan 75 mikrofarad. Hasil akhirnya, arus kita 47,7 ampere aman, dan power factornya 0,957. Emang nggak sempurna, tapi sistem ini aman dan udah seefisien mungkin dalam batasan yang ada.
Oke, kasus terakhir nih. Ini juga nggak kalah seru. Kita bakal lihat gimana ceritanya cuma nambahin satu komponen dari dunia nyata ke sebuah rangkaian ideal. Itu bisa mengubah total perilakunya, bahkan ngerusak fungsinya sama sekali. Coba lihat perbandingannya. Di kiri, itu filter RC Lopez yang ada di buku-buku. Ideal, simple, teorinya gampang. Tapi di kanan, itu baru realitanya. Kita pasang beban, yang dalam kasus ini sifatnya induktif, di output filternya. Nah, interaksi antara si filter sama si beban ini, itu yang namanya loading effect. Dan si efek inilah yang jadi biang kerok dari semua masalah yang bakal kita lihat. Sekarang siap-siap kaget sama hasil hitungannya. Logikanya, ini kan filter low pass ya. Harusnya sinyal frekuensi rendah 50 Hz itu lewat dengan gampang, gainnya paling tinggi. Tapi lihat tabelnya, di 50 Hz gainnya malah paling rendah, hampir nol. Justru gain paling tinggi malah muncul di frekuensi tengah di 500 Hz. Ini kan aneh banget. Si beban induktif itu benar-benar ngerusak fungsi aslinya. Filter kita yang tadinya low pass, sekarang malah berubah jadi filter band pass jadi-jadian. Kesimpulannya cuma satu, dan ini tegas banget. Sistem gagal memenuhi spesifikasi. Udah, titik. Kegagalan total ini penyebabnya ya satu itu tadi, loading effect. Sebuah fenomena dunia nyata yang seringkali kita lupain kalau cuma ngelihat rumus ideal di buku. Nah, dari 3 kasus tadi, apa sih benang merahnya? Apa yang bisa kita pelajari? Intinya, ini semua tentang gimana kita harus mengadopsi pola pikir seorang insinyur yang nggak cuma berhenti di rumus doang. Jadi ada beberapa pelajaran penting nih buat kita. Pertama, selalu pertanyakan asumsi. Model yang ideal itu bisa nipu banget, kayak di kasus RLC tadi. Kedua, prioritaskan kendala. Ingat, solusi sempurna tapi melanggar aturan keras itu sama aja gagal, kayak di kasus power factor. Ketiga, jangan pernah remehkan beban. Nambahin satu komponen aja bisa mengubah semuanya, kayak di kasus filter. Pada akhirnya, jadi engineer itu ya soal seni membuat trade-off yang cerdas. Jadi, untuk teman-teman semua, lain kali pas lagi ngadepin perhitungan desain, coba deh berhenti sejenak. Coba tanyakan ke diri sendiri, cerita tersembunyi apa ya yang ada di balik angka-angka ini? Ada asumsi apa? Kendala apa? Ada interaksi dunia nyata apa yang nggak kelihatan di rumus? Karena disitulah engineering yang sesungguhnya dimulai. Makasih banyak udah nyimak.